Hai MIUI dan HyperOS Timer, buat kalian yang ingin menerapkan tema backup dari Teamstore Cina yang punya tampilan sangat keren banget dan juga punya kustomisasi yang menurut saya mantep banget, kalian bisa cobain tema ini. Tema ini punya banyak sekali kustomisasi yang sangat keren-keren. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen, nah di sini punya layout ala-ala iOS dan juga punya tampilan kustomisasi yang sangat keren banget. Karena kustomisasinya ini banyak banget, jadi kalian simak baik-baik dan jangan kalian skip videonya ya. Karena di sini kustomisasinya sangat banyak banget agar kalian tidak salah custom atau di situ fiturnya benar-benar teraplikasi. Oke, caranya di situ adalah kalian ketuk 2 kali pada bagian pil gestur seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul kustomisasi yang sangat banyak banget. Nah, karena ini memang Teamstore backup dari Cina, maka tampilannya di situ punya teks-teks Cina. Jadi wajar ya kan? Jadi nggak masalah, yang penting di sini fungsinya masih berfungsi dengan baik. Oke, yang pertama adalah pada tampilan wallpaper. Nah, jadi kalian ketuk pada pojok tadi. Nah, di sini ada wallpaper bawaan, ada 11 model. Ini adalah wallpaper bawaan. Nah, seperti ini kalian bisa memilihnya. Nah, di sini juga langsung ada efek depth wallpaper. Kalian bisa menonaktifkannya. Nah, caranya seperti ini. Kemudian yang pada bagian sini ini untuk efek blur seperti ini. Nah, ini sangat keren banget. Lalu buat kalian yang ingin custom wallpaper atau efek depth wallpaper, caranya adalah kalian pilih pada nomor 9 ini. Nah, seperti ini. Otomatis nanti akan muncul efek depth wallpaper yang keren banget. Dan juga kalian bisa mengganti wallpapernya. Cara mengganti wallpapernya adalah di situ kalian langsung saja ketuk pada bagian sini ya. Nomor 9, karena nomor 10 ini adalah super folder. Karena bahasanya Cina saya nggak paham, jadi buat foldernya seperti apa. Nah, untuk yang terakhir ini adalah kembali ke wallpaper bawaan dari tema ini. Oke, langsung saja kalian ketuk pada bagian sini. Nah, nanti diarahkan ke menu kustomisasi tema. Kalian juga bisa mengaksesnya di kustomisasi tema di lock screen. Nah, di sini kalian perhatikan, jadi jangan sampai salah insert wallpaper ya. Untuk yang pertama ini adalah lower. Lower itu adalah untuk wallpaper yang asli atau tidak transparan. Formatnya bisa PNG, bisa juga JPG. Nah, kalian pilih di sini. Nah, contoh di sini saya pilih untuk wallpaper. Nah, ini Zoro ya. Nah, ini adalah lower. Kemudian yang upper ini adalah yang transparan, formatnya harus PNG. Nah, di sini jika sudah, sekarang kita kembali ke tampilan lock screen. Nah, tampilannya di situ akan berubah. Nah, karena di sini nggak sampai kepalanya Zoro ya, nanti kita bisa atur. Caranya adalah, nah di pengaturan selanjutnya adalah seperti ini. Nah, yang selanjutnya ini pengaturan kustomisasi yang kedua. Nah, saya sendiri sudah mengeksplor tapi nggak ngaruh di mana letak perubahannya, jadi kita skip saja. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga, ini adalah untuk warna dari widgetnya. Kalian bisa mengaturnya. Ini adalah transparansinya. Nah, kalian bisa mengatur seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah jika sudah kalian atur. Nah, di sini ada banyak banget, cuma di sini saya nggak paham. Jadi mana saja yang berubah. Nah, lalu yang selanjutnya adalah, nah ini location. Nah, ini lokasi ya. Jadi untuk lokasi yang pertama ini adalah pada widget cuaca. Nah, ini kalau kalian geser, nah nanti dia akan jadi tampil lebih besar atau zoom in zoom out, tergantung selera kalian. Lalu yang selanjutnya adalah ini untuk atas bawah seperti ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, jika ingin ke bawah, nanti kita rubah semuanya ya. Nah, seperti ini.
Nah, lalu yang selanjutnya adalah kalian pilih pada bagian sini. Nah, ini agak sensitif ya. Jadi nah, kalian pilih seperti ini. Ini adalah untuk widget seperti ini ya. Jadi kalian bisa membesarkan seperti ini jika kalian ingin tampilannya kurang gede. Lalu yang bawah sini, nah ini kita bisa paskan di kepalanya Zoro tadi ya. Lalu yang ini jika nutupi, maka kalian pilih pada bagian yang ketiga ini. Nah, maka kalian ke bawah seperti ini. Nah, jadinya tampilannya sudah jadi seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah untuk Dynamic Island. Nah, ini adalah untuk Dynamic Island, kalian bisa merubahnya seperti ini. Ini untuk memanjangkan ya. Nah, seperti ini kalian bisa atur-atur. Lalu yang di sini adalah untuk kanan kiri seperti ini. Lalu yang di sini adalah untuk atas bawah, kalian tinggal setting-setting. Lalu di sini untuk menghilangkan, nah ini notifikasinya, kalian tinggal pilih saja. Di sini saya pengaruhnya juga nggak tahu ngaruhnya di mana, cuma untuk yang pertama ini untuk menghilangkan notifikasi tulisan Cina-nya. Nah, seperti ini ya. Yang selanjutnya adalah animasi charging. Nah, kalian bisa memilihnya. Nah, di sini saya pilih yang ini ya, coba. Nah, sekarang saya charging. Nah, maka animasi chargingnya juga berubah. Kita tes lagi. Untuk animasi chargingnya, saya pilih yang ini ya, sepertinya lebih menarik. Nah, tampilannya juga jadi tambah lebih keren banget. Nah, gimana menurut kalian? Oke, untuk kustomisasi yang selanjutnya atau yang terakhir ini adalah kustomisasi pada tampilan widget, model widget pada lock screen dan juga home screen-nya. Ini mempengaruhi. Nah, jadi kalian tinggal ketuk saja seperti ini ya. Nah, ini untuk merubah. Nah, seperti ini sudah saya custom, ada di kustomisasi tema. Lalu di sini jika sudah kalian ketuk saja seperti ini. Lalu yang selanjutnya ini model jam widgetnya. Nah, di sini kalian juga bisa merubahnya dengan model yang sangat keren banget seperti ini. Lalu yang terakhir di sini adalah widgetnya. Nah, di sini widgetnya kalian bisa mengkustomisasinya. Nah, di sini ini untuk bagian sini ya, kanan. Yang kiri ini bagian kiri seperti ini. Nah, kalian bisa merubahnya. Nah, untuk yang kanan kalian ketuk dulu, lalu kalian pilih pada bagian mana yang kalian sukai. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian kembalikan lagi. Nah, lalu yang terakhir di sini ada model. Nah, ini semuanya akan berubah jadi seperti ini ya. Nah, ini. Jadi ini semuanya, kalau yang 1 2 kanan kiri ini adalah untuk bagian kanan kiri widget seperti ini. Oke, jika sudah kalian kembalikan seperti ini. Nah, ini akan mempengaruhi pada widget yang terletak pada home screen. Ketika kalian rubah seperti ini, maka nanti tampilannya juga akan berubah di tampilan home screen-nya, model jamnya persis seperti ini. Jadi kalian custom mulai dari lock screen dulu ya. Oke, jika sudah, lalu kalian ketuk pada bagian sini. Nah, ini yang pertama adalah ini untuk model. Nah, di sini yang kiri ini adalah untuk model lock screen. Nah, jadi kalau kalian ingin merubah lock screen, kalian tinggal pilih pada bagian kiri. Nah, seperti ini, ada banyak model yang bisa kalian pilih. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk efek dari mode light dan mode dark-nya kalian pilih. Nah, ini nggak semuanya support karena beberapa seperti yang ini support, yang ini nggak support. Nah, jadi kalian tinggal memilihnya. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah, nah ini adalah pada bagian home screen. Jika kalian pilih pada bagian sini, nanti akan berubah pada tampilan home screen. Oke, saya rubah pada bagian sini ya. Nah, oke, jika sudah,
Kalian kembalikan atau ketuk seperti ini, lalu kalian ketuk pojok pada bagian sini, lalu kita ke tampilan home screen. Nah, maka tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Kita tes untuk merubahnya lagi. Nah, saya mau merubah kembali seperti ini ya, maka nanti akan persis seperti ini. Ketuk, lalu kalian ketuk pojok, lalu kalian kembali. Nah, maka tampilannya akan berubah. Tinggal kalian ekspor. Oke, pada tampilan home screen di sini juga punya tampilan menarik. Sebenarnya ini adalah support dockbar, meskipun wallpapernya nggak bisa kita custom, yaitu tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Nah, ini nggak berubah karena HP saya Poco, nggak tahu, sudah saya otak-atik tapi masih belum berubah. Nah, untuk tampilan home screen-nya ini sebenarnya sudah support dockbar seperti ini. Entah kenapa di HP Poco saya yang saya pakai buat review ini tampilannya di situ nggak mau berubah. Biasanya memang gara-gara dari bagi favorit atau di situ nggak support dari bagi favorit. Nah, karena ini yang saya screenshot ini adalah di HP yang saya pakai yaitu Xiaomi 12T pakai ROM global HyperOS 1, ini support dockbar seperti ini dan juga bisa ngeblur seperti ini. Jadi ada efek ngeblurnya. Nah, ini kalau nggak diaktifkan dia nggak ngeblur, kalau diaktifkan dia nanti jadi ngeblur seperti ini. Lalu juga support dockbar, kalian bisa mengaturnya. Untuk settingannya kalian bisa mengikuti settingan saya seperti ini ya. Nah, di sini sudah saya otak-atik karena di bawaan biasanya dia itu nggak presisi. Nah, di sini sudah saya otak-atik, kalian bisa screenshot. Nah, ini pengaturannya agar pas di dockbar pada bagian aplikasi bawaan yang ada di bagian bawah tadi ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk customisasinya kita coba untuk mengatur efek dockbar dan juga efek blur. Kalian bisa masuk ke aplikasi tema, lalu kalian pilih tema components atau customisasi tema, pilih lock style, lalu kalian pilih customize, lalu kalian geser sampai ke bawah, lalu kalian atur pada bagian sini ya. Nah, ini sesuai dengan screenshot saya tadi, kalian sesuaikan di sini ya. Lalu di sini ada 4, ini kalian aktifkan. Yang kedua ini adalah untuk efek blur. Jadi kalau kalian nggak mau blur, kalian nonaktifkan. Nah, di sini ada banyak sekali customisasi yang bisa kalian pilih. Cuma ya trial dan error karena bahasanya Cina semua kan. Jadi saya nggak paham. Nah, yang ini tadi. Nah, ini kalian bisa mengaturnya. Ini berubah di jam widget atau di widget kalender di home screen dan juga di lock screen-nya. Nah, di sini berubah. Nah, ini Poco X3 NFC HyperOS 1.0. Kalian juga bisa mengkustomisasinya dengan nama profil kalian masing-masing. Oke, seperti itu adalah kustomisasinya yang sangat banyak banget. Cukup panjang banget ya. Nah, tapi nggak masalah karena memang tema ini sangat keren banget. Oke, yang selanjutnya di sini adalah untuk icon apps. Untuk icon apps sebenarnya ini hampir seperti bawaan, cuma nggak bawaan-bawaan banget karena beberapa ada yang berbeda. Contoh di music, kemudian tema dan juga Facebook ini berubah. Nah, yang lainnya ini juga nggak terlihat bolong-bolong karena stylenya ini mirip seperti bawaan. Next kita ke tampilan setelan. Pada tampilan setelan ini juga berubah tampilannya, yaitu pada icon sistemnya. Ini hampir sama stylenya seperti pada tampilan icon apps-nya. Nah, ini sangat keren banget. Saya coba aktifkan mode gelapnya, apakah di situ berubah? Nah, ternyata di sini tidak kembali ke bawaan atau masih support. Nah, ini terlihat keren. Next, kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru, ini juga ikut berubah. Tampilannya di situ tidak seperti bawaan. Hanya saja saya pakai custom ROM, jadi biasanya ada perbedaan pada layoutnya ya. Untuk bar sinyalnya mulai dari baterai, kemudian
sinyal ini tampilannya seperti ini ya. Ada sedikit seperti ala-ala iOS, namun sinyal 4G-nya ini mengambang seperti ini. Tapi nggak masalah, ini tetap bagus. Next, pada tampilan status bar gaya lamanya. Pada tampilan status bar gaya lama ini sama seperti bawaan, hanya berubah pada bar sinyalnya saja. Jika saya aktifkan pada mode gelap, apakah berubah? Nah, ternyata sama saja. Jadi hanya berubah pada tampilan pusat kontrol gaya barunya. Oke, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, karena ini adalah tema backup dari tema Cina, jadi kalian harus perhatikan cara restore-nya ya. Pertama-tama, kita download terlebih dahulu. Link sudah ada di deskripsi. Kalau sudah, sekarang kita ke tampilan File Manager, lalu kalian cari hasil downloadnya. Nah, di sini sudah saya taruh ya. Nah, jadi di sini sudah ada. Kalian tinggal mengganti atau di situ tinggal copy paste. Nah, caranya adalah simpel banget, yaitu kalian copy seperti ini. Copy saja ya, biar aman. Salin, lalu kalian penyimpanan internal, lalu pilih folder MIUI, lalu kalian pilih backup, lalu kalian pilih all backup, lalu kalian pastekan di sini. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini saya sudah copy paste, nah saya timpa saja ya. Ganti seperti ini. Nah, oke, jika sudah, sekarang kita ke tampilan setelan tambahan. Nah, kalian masuk ke aplikasi setelan tambahan, lalu kalian setelan tambahan seperti ini, lalu pilih cadangkan dan pulihkan, lalu kalian pilih perangkat seluler, lalu kalian pilih pemulihan seperti ini. Nah, di sini ada dua. Nah, ada dua backup. Nah, ini tergantung, kalau kalian nggak pernah backup, maka tampilannya di situ ada satu. Tapi kalau kalian pernah backup, nanti jadi dua seperti ini. Nah, di sini saya pilih saja yang kedua ini ya, karena ini file yang terbaru. Nah, lalu tinggal kalian pulihkan. Klik pulihkan seperti ini, kalian tunggu prosesnya hingga selesai. Jika sudah selesai 100%, kalian kembali, lalu kalian cek pada tema. Nah, nanti akan muncul tema AP dengan tulisan Cina seperti ini. Nah, saya juga nggak paham. Nah, oke ya. Nah, jika sudah, kalian tinggal tekan apply saja seperti ini. Maka tampilannya akan berubah. Nah, gimana menurut kalian tema satu ini? Sangat keren sekali bukan? Nah, kalian bisa ketik di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin membantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.